Salam sehat, salam olahraga untuk semuanya. Dan sekali malam hari ini saya untuk kembali hadir di acara Sporta kerjasama Radio Sonora bersama dengan bolasport.com. Dan malam hari ini kita akan bicara mengenai Piala Thomas dan Uber 2021. Dan tentunya malam hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh Ardianto dan Agung Kurniawan dari bolasport.com. Ardianto, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas, selamat malam. Wah, ini Ardianto luar biasa nih, MotoGP iya, bulu tangkis juga iya. Ya Mas, jago semua cabang olahraga nih kayaknya nih. yang jago libur yang jago bulu tangkis. Oh, oke. Cuma yang jelas nanti bisa menjelaskan ya. Kemudian Agung, malam Gung. Dibuka dulu mic-nya. Cek, halo. Malam, Gung. Mas. Nah, Ya, selamat malam. Salam sehat ya Gung ya. Sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Ini sebelum kita ngobrol seputar Piala Thomas dan Uber 2021, mungkin Agung atau Ardianto bisa sedikit membacakan berita-berita yang tengah hangat dibicarakan bolasport.com sampai dengan malam ini, berita apa? Dimulai saya dulu ya Mas. Boleh. Ini tadi saya baru baca soal kekalahan respon dari manajer tim Uber Cup. Ya, jadi kekalahan ini nggak semata-mata menjadi hasil minor untuk tim Indonesia, tapi justru malah kekalahan ini sudah melampaui ekspektasi dari yang ditetapkan PBSI sendiri. Menyusul line up para pemain Uber Cup ini memang diisi para pemain-pemain muda dan wajah baru sih gitu. Jadi Pak Indra sendiri sudah bilang kalau ini sudah melampaui ekspektasi dari target yang sudah ditetapkan gitu sih. Jadi targetnya cuma lolos dari fase grup ya? Sebenarnya di Uber Cup sendiri memang pemain muda di line up-nya diisi kebanyakan pemain muda untuk menambah jam terbang ataupun pengalaman bertanding mereka. Dan ya mungkin ini sudah melampaui ekspektasi karena mereka juga sudah berhasil mengalahkan tim Prancis dan Jerman dengan skor 5-0 ya, dengan skor sempurna, meskipun di pertandingan terakhir melawan Jepang kalah ya. Jadi dibilang ini mungkin sudah melampaui ekspektasi mereka, melampaui ekspektasi PBSI gitu. Oke, hanya ada satu nama kalau nggak salah yang wajah lama ya, Mas Agung ya? Iya, kayaknya Nita gitu. Iya, cuma selebihnya wajah-wajah baru ya? Iya. Oke. Iya. Selain dari komentar dari manajer tim Indonesia, Piala Uber Indonesia, berita apa lagi nih Mas yang lagi banyak dibaca? Yang dari Dex Olympic yang lebih hot ya. Soal ini MotoGP tadi kita Kamis sore tadi Suzuki yang tahun musim 2020 juara membenarkan soal rumor bahwa mereka akan mundur dari MotoGP pada akhir musim. Alasannya apa Mas Ardi? Kalau dari press release-nya itu alasannya ya krisis ekonomi sama soal pergeseran teknologi yang soal bahan bakar itu yang lebih ramah itu. Yang apa namanya? Bahan bakar fosil itu, soal bahan bakar fosil yang bebas dari bahan bakar fosil. Mungkin seperti itu. Ini berimbas ke Indonesia kan nih Mas Ardianto, dalam arti kata pabriknya, kemudian penjualannya juga nggak menjualan lagi di Indonesia nih? Atau bagaimana? Lebih ke divisi MotoGP-nya aja ya? MotoGP. Sebenarnya patut disayangkan ya, karena kan pembalapnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya, seperti Alex Rins ya dia. Mungkin Zamir yang kuat semua itu, walaupun dia 2020 juara terus nggak pernah menang, tapi lumayan masukin bersaing di podium. Lumayan. Cuma ya faktor ekonomi juga ya Mas Ardi ya. Karena memang butuh dana yang lumayan besar tuh, sangat-sangat besar untuk mengikuti ajang seperti MotoGP. Oke, kita kembali membahas mengenai tim Piala Uber dulu, Mas Agung dan Mas Ardi. Ini event ini kan bertepatan dengan SEA Games ya? Iya. Dan tentunya juga harus memutar otak nih, mana yang harus dikirim ke SEA Games, mana yang harus dikirim ke ajang Piala Thomas dan Piala Uber. Ini kenapa sih bisa bentrok seperti ini? Ya pertama karena SEA-nya diundurkan, harusnya SEA-nya karena COVID ya? Karena COVID, akhirnya di tahun 2022 berbarengan dengan Thomas Uber Cup yang sebenarnya emang jadwalnya biasanya bulan Mei, kecuali yang tahun lalu itu kan juga karena COVID jadi dan di bulan Mei tapi di bulan Oktober. Kalau tim Piala Uber sendiri, selain alasan untuk menambah jam terbang ya Mas Agung dan Mas Ardi, ini pemilihan line up untuk tim Uber kali ini seperti apa dibandingkan dengan pemilihan line up untuk SEA Games kali ini?
Karena kan dua-duanya sangat penting ya. Ya, terus kalau dari Uber, kalau saya melihatnya sih untuk tim Uber ya, tim putri di Uber Cup ini diturunkan pemain yang bisa dibilang minim pengalaman. Iya. Karena sebenarnya kalau dibilang usia sama-sama muda nih di Pratmas itu yang anak yang bulu tangkis putri, ada yang 20 tahun, terus ada yang 30, saya di Siapolin. Tapi untuk yang di Uber ini yang diturunkan atau pemain-pemain yang secara jam terbang masih minim. Ya. Sementara yang di SEA Games yang utama kayak ada Piani, Piani Rahayu, terus Gregoria Max Tunjung, yang putri sama putri Kusumawardhani itu putri kan juga hitungannya muda, tapi karena dia jadi kalau saya melihatnya yang di SEA Games itu yang pemain-pemain terbaik lah kalau di sepak putri. Karena emang peluangnya untuk juara besar di SEA Games. Iya. Diharapkan bisa mendulang medali emas ya. Ya. Oke, cuma kalau kita bicara mengenai tim-tim muda di Piala Uber kali ini kan nggak bisa dipandang sebelah mata juga kan ya, karena beberapa nama juga kalau nggak salah ikut membantu menjuarai badminton Asia beberapa waktu yang lalu ya, di Kordi. Iya Mas, betul. Ada beberapa nama yang memang di kejuaraan Asia kemarin membantu Indonesia menjuarai merebut prestasi tertinggi, dan ini mungkin bisa menjadi jam terbang tambahan yang bisa mereka dapatkan gitu, terutama ketika akan menghadapi turnamen-turnamen selanjutnya yang lebih menarik setelah Uber Cup ini. Ya, karena kan kejuaraan bergu juga ya Mas Agung kalau nggak salah ya, badminton Asia kemarin ya. Gimana? Kejuaraan bergu juga ya kalau nggak salah ya. Oh iya benar. Kejuaraan bergu, jadi mungkin sudah siap dan sudah matang dari kejuaraan Asia. Lalu untuk tampil di Uber ini bisa mendapatkan pengalaman yang lebih lagi agar kedepannya mereka semakin matang. Karena mungkin tim Uber ini bisa diproyeksikan dua tahun mendatang mungkin bisa meraih hasil yang lebih baik dari hasil perempat final yang didapatkan tahun ini. Oke, rata-rata peringkatnya berapa sih Mas Agung atau Mas Ardi? 100-an mungkin. Ada yang 100-an. Lumayan jauh ya? Ya lumayan jauh. Ada yang 100. Iya, ada yang 100 juga Belgia kemarin. Yang bikin kejutan itu kan 333 ya. Wow. Melawan Akane Yamaguchi. Jadi ini benar-benar line up yang segar dan sudah bisa mencapai 8 besar itu sesuatu, kalau bagi saya sendiri sudah sesuatu yang jauh lebih dari cukup sih, mengingat usia mereka juga. Ini peringkat 100 besar kan peringkat yang lumayan jauh ya Mas Agung dan Mas Ardi ya. Selama ini mereka sudah ikut kompetisi mana aja Mas Agung selain badminton Asia? Karena kan kalau misalnya sudah cukup lama malah melintang di kompetisi kan otomatis poin mereka nambah, peringkat mereka juga nambah kan? Iya, tapi kalau saya melihatnya, kalau dari catatan memang tidak semua tampil di event besar. Oke. Yang paling jam terbangnya paling tinggi itu cuma yang kapten tim Uber yang Vitavio di Namato itu. Tahun lalu sempat tampil di Indonesia Master, Indonesia Master ya, dan meraih kemenangan. Indonesia Master terus yang tadi ganda putri pertama Febriana sama Amalia juga tampil di Indonesia Master. Tapi selain itu kira lebih turun ke turnamen kompetisi junior atau junior yang secara hasil turnamen nggak pengaruh ke peringkat dunia karena beda level kan. Yang senior kan yang kayak junior. Ya ada beberapa tapi bukan turnamen senior yang level tinggi, tapi yang lebih level international challenge atau level. Oke. Karena kalau nggak salah kalau ikut turnamen selevel master itu peringkatnya juga harus lebih tinggi ya Mas Ardi. Nah, itu lebih tinggi. Ya sering dengan hasil juga kan. Siap. Oke, nanti kita akan bicara mengenai performa tim Uber ya, terlepas kekalahan mereka dari China dengan skor 0-3. Bagaimana performa mereka di fase grup ketika berada satu grup dengan Prancis, Jerman, dan Jepang. Nanti kita akan bahas di segmen kedua. Tetap bersama kami di acara Sporta bersama Radio Sonora bersama dengan bolasport.com hingga pukul 20 malam nanti. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.